Jangan berdiri atau tidak? Calon ketua umum yang ingin menjawab silakan berdiri. Kepada syarat Berdiri tapi tidak. Baiklah, saya mengarahkannya dan mengkoordinir untuk menyatakan tugas atau wewenang saya. Sekian dari saya. silakan yang ingin bertanya angkat tangan dan langsung berdiri. Langsung aja. Itu yang menjawab silakan. Kau yang milih, saya siapa yang siap? Kau yang milih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Apil untuk pertanyaannya. Menurut Kak, kumulator itu jadi saya ketemu selama tadi Kak sudah berpengalaman menjadi ketua kelas di kelas kita sampai kasih kode Kak. Kak, mana ya? Itu orang itu siapa ini ya? Yang mencoba itu itu ada pemimpin dari organisasi yang sebesar ini Kak. Orang punya bagus. Mungkin tidak. Terima kasih Kak. Kalau bisa yang sejelas-jelasnya buat kami tertarik. Baiklah, terima kasih kepada April atas pertanyaannya. Saya menjawab pertanyaan dari April. Keunggulan saya sendiri pribadi, saya cukup melayani untuk pribadi luar, dan juga saya bertanggung jawab atas semua tugas saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak April. Menurut saya itu orangnya tegas, disiplin, terus juga sebelumnya juga saya sudah ada pengalaman memimpin dalam suatu organisasi. Saya juga, menurut saya mandiri. Selama saya menjalankan jabatan sebagai wakil ketua BEMDA, saya itu sudah menjalankan dengan sebaik mungkin. Dan saya juga sudah bisa memahami karakter sejak angkatan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Afi. Menurut saya bertanggung jawab dan juga dapat mengayomi para anggota saya. Dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Afi. Menurut saya, keunggulan dari diri saya itu saya orang yang disiplin, rajin, tekun, serta bertanggung jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari April. Keunggulan saya itu saya pernah menjadi wakil ketua kelas dan juga saya pernah menjadi ketua forum kelas. Itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Kak. Untuk Kak April bisa ditanggapi. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Form. Dalam eskul atau organisasi, banyak kepala yang diatur dari dan masing-masing punya keunikan. Bisa mengarah ke positif dan negatif. Bagaimana langkah Anda jika terjadi di antara teman baik seangkatan maupun tidak, sehingga keputusan dalam kegiatan terganggu dan kadang acara tidak didukung sepenuhnya oleh beberapa anggota yang merasa bukan bagian dari mereka. Bolehkah itu ada di dalam organisasi? Kenapa dan apakah sudah bisa dipahami?
Baiklah, akan saya ulangi. Dalam eskul atau organisasi, banyak kepala yang harus diatur. Masing-masing punya keunikan dan bisa mengarahkan. Baiklah, saya lanjutkan. Bagaimana langkah Anda jika terjadi masalah di antara teman, baik seangkatan ataupun tidak, sehingga keputusannya dalam kegiatan tertentu terganggu dan kadang ada acara tidak didukung sepenuhnya oleh beberapa anggota yang merasa bukan bagian dari masalah mereka. Bolehkah masalah itu di dalam organisasi? Kenapa? Dan kasih contoh. Apakah sudah bisa dipahami? Kepada Caketum, silakan dijawab pertanyaannya. Izin memberikan saran, kalau ada itu langsung tunjuk aja. Ya. Sama aja mirip. Kepada Echa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Komisi tadi. Jadi untuk kalau permasalahan itu tuh merupakan permasalahan yang wajar, yang memang sudah terbiasa kesalahan tersebut terjadi. Nah, bagaimana solusinya? Menurut saya itu tuh bisa dibicarakan atau didiskusikan sesama mereka yang berbeda pendapat tadi, didiskusikan lalu dicari solusinya. Menurut Eca itu kalau sampai mengganggu acara itu tuh nanti dibilangin ke mereka kalau perbedaan pendapat mereka tuh menyebabkan masalah. Jadi harus segera diselesaikan, jangan mementingkan ego masing-masing. Sekian dari saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wilkom tadi. Menurut saya masalah tersebut memang wajar di dalam satu angkatan yang terjadi perbedaan pendapat. Dengan saya untuk mencari solusinya itu dengan berdiskusi dengan angkatan dan menentukan tugas atau hal yang mau dilakukan dan disetujui oleh seluruh angkatan. Seperti contoh untuk membahas program apa dan memajukan depan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Berkom. Untuk masalah itu sih memang ada di setiap organisasi itu. Karena pasti ada perbedaan pendapat. Untuk penyelesaiannya sih kita akan melakukan diskusi agar mempunyai pendapat yang sama, tujuan yang sama, dan hal yang sama. Mungkin diskusi saya. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan. Jika ada permasalahan itu sudah biasa sering terjadi pada suatu organisasi. Untuk perbedaan pendapat itu kami bisa mendiskusikan secara bersama dan mencari pokok tersebut dan menjabarkannya dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jika ada perbedaan dalam pendapat, jadi kita harus mengambil pendapat yang baik dan sesuai sifatnya juga baik. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Menurut saya, di dalam sebuah organisasi atau ekskul pasti ada perbedaan pendapat. Saya akan menyikapinya dengan mencari tahu dulu apa yang menyebabkan perbedaan pendapat itu terjadi, lalu mencari solusi dari perbedaan pendapat tersebut. Dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Perbedaan pendapat di dalam organisasi itu menurut saya suatu hal yang wajar. Jadi pemikiran orang tidak sepenuhnya harus sama. Pada saya
penyelesaian yang akan saya lakukan yaitu membuka diskusi atau musyawarah dengan melakukan metode sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas tadi. Masalah yang akan saya selesaikan ketika kan setiap orang perbedaan pendapat itu hanya lumrah terjadi di antara semua orang. Jadi solusi saya akan menampung semua saran-saran atau solusi yang diberikan. Setelah itu saya akan mendiskusikannya bersama-sama dengan angkatan yang lain. Saya terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan. Apakah Bapak atau adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Kami ulangi, apakah kakak atau adik-adik dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Sekutu? Ya, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Kakak cuma ingin bertanya kepada semua calon ketua mungkin. Kakak ingin bertanya, kalau kalian diberikan pelatihan, kalian ingin menjadi pimpinan atau pemimpin, berikan alasannya. Apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Terima kasih. Sekutu, silakan menjawab pertanyaan dari kakak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Apakah ingin pimpin atau dipimpin? Saya ingin menjadi pemimpin karena saya lebih mudah untuk mengatur dan mengkoordinasi tugas yang dijalankan tersebut. Kan itu buat saya lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Antara pemimpin dan memimpin, tapi lebih memilih memimpin. Karena dalam Kalau diperbuat kalian mau menjadi pemimpin atau pimpinan? Mereka alasannya kami akan kembali membahasnya. Yang pasti kami akan menjadi pemimpin, Pak. Karena dan lebih baik kita sedang menjadi pemimpin dalam arti apa dulu? Dalam kemudian kita jadi pemimpin dan menjadi pemimpin itu karena pemimpin bisa banyak pengalaman dari pemimpin. Terima kasih kepada kakak. Saya akan bertanya dari kakak, memilih pimpinan atau pemimpin. Kalau Rizky pilih pemimpin, Pak. Karena Rizky mau mencoba lagi untuk memimpin orang, memimpin diri sendiri, dan mencoba untuk lebih bertanggung jawab di wilayah sendiri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Akbar. Saya lebih memilih yang alasannya itu ya sebab keinginan dari diri sendiri pengen jadi pemimpin. Kalau juga pengen jadi orang tua biasanya alasannya saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kakak. Pilih pemimpin atau pemimpin?
memiliki pemimpin atau keinginan. Saya lebih memilih pemimpin setelah saya dapat melaksanakannya dan dapat bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Akbar. Jika disuruh memilih antara yang dekat sama maka saya akan memilih pemimpin. Saya yakin dan percaya dengan saya sendiri. Baiklah, saya akan bertanya dari Akbar. Memilih pimpinan atau pemimpin. Saya memilih menjadi pemimpin karena saya ingin bertanggung jawab yang dengan lebih besar dan juga mencari pengalaman dengan lebih luas lagi, Kak. Itu saja, sekian dari saya. Baiklah, terima kasih ya, kepada ibu yang telah menjawab. Diharapkan Kak memberikan tanggapannya. Kalau kita masih jawaban yang bagus, oh, ya, jadi sebenarnya itu edisi tidak usah akademik sih, langsung aja jawab forum. Terima kasih atas jawaban kepada seluruh calon ketua umum. Kak Kasih sudah dapat untuk beda pimpinan sama pemimpin. Secara garis besar, pemimpin itu sendiri orang yang bertanggung jawab kepada seluruh anggota. Sedangkan pimpinan demi kepentingan dirinya sendiri, dia secara tidak langsung memikirkan tanggung jawab semua anggota. Jadi kalau menurut kakak berdasarkan pendengaran dari jawaban kalian sendiri, kakak rasa sudah cukup benar. Tinggal penjelasan yang kalian berikan, semoga bisa dikembangkan lagi. Terima kasih. Apa pendapat kalian tentang sistem mengumpulkan atau tidak? Memberikan fungsi dan Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk itu, menurut saya sudah bagus untuk yang buat untuk saat ini yang ada strukturnya itu. Untuk itu saya sangat mengerti bagaimana struktur organisasi tersebut dijalankan. Itu sangat membantu untuk kedepannya nanti bisa melangkah ke selanjutnya dan ke depannya. Dan untuk solusinya bisa ada kekurangan dalam struktur tersebut, bisa diubah lagi jadi lebih baik lagi. Sekian saja. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Bagi itu untuk struktur keseluruhan kita cukup memuaskan. Saya itu karena sudah ada dan itu bisa lebih tahu dalam bentuk itu. Terus untuk itu saya seluruh anggota itu lebih memahami dalam isi dari pada itu kami tahu. Dan mungkin terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, menurut istri sendiri, sistem anti-skill ini sudah semakin maju dan sangat memuaskan, di mana banyak kemajuan dan perkembangan dari kita sendiri, dimulai dengan adanya seperti AIT dan viral ini menjadi membuat dia semakin lebih maju lagi. Dan saya ini, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana sistematika sudah memuaskan atau menurut saya itu tuh sudah lumayan memuaskan, tapi belum terlalu memuaskan. Karena menurut saya kalau bisa dikembangkan lagi yang memuaskan kalau sudah kelas sekarang, artinya
tidak mungkin bakal ada peningkatan. Sedangkan kalau sekarang ini terlalu membosankan, nanti ada keinginan untuk meningkatkan agar lebih memuaskan lagi. Ya, dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan bertanya tadi. Menurut saya sistem matematika sudah memuaskan, tapi dapat diperbaiki dari yang kekurangan itu dapat dikembangkan lagi. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan bertanya tadi. Menurut saya sistem matematika saat ini itu sudah memuaskan karena adanya ABCD, IPKO, dan yang bisa kita lakukan dari dasar-dasarnya dan juga bisa menggunakan potensi yang diinginkan. Menurut saya, menurut saya sistematika akhir bisa memuaskan. Dan solusi dari saya itu yang belum terlaksana, insya Allah pasti akan dilaksanakan kepengurusan tahun ini. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk yang ada di sini, silakan. Silakan yang mau bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut Rizky sendiri, permasalahan akhir sebelum pandemi dan sesudah pandemi seperti itu yang lain pada umumnya pasti memiliki masalah. Ya, menurut Rizky masalahnya itu dari sisi pendekatan saya dan timnya untuk sebelum pandemi dan untuk saat ini tersendiri menurut Rizky masalahnya itu dari segi tumbuh bermasalah dan solusinya itu yang pertama antara saya dan junior itu lebih dekat dengan cara sering melakukan kumpul online baik online sekarang dan lebih materi untuk bisa mendekatkan antara senior dan junior. Dan kedua, seperti untuk kumpul pada saat seperti ini memang kumpul offline dan tatap muka itu memang tidak bisa direalisasikan sekarang. Tetapi dengan berdoanya tahun depan atau secepat mungkin kita bisa untuk kumpul offline. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ini. Menurut saya kendala sebelum pandemi sama setelah pandemi itu meminta izin orang tua. Karena setiap mau ngadain acara untuk izin orang tua. Nah, kebanyakan masih belum dapat izin dari orang tua. Dan untuk sesudah selama pandemi, kekurangannya komunikasi karena lewat online. Karena
komunikasi lewat online juga membutuhkan kuota. Terkadang ada anggota tim yang habis kuota sehingga ketinggalan informasi. Nah, solusi dari saya, menurut saya sering-sering sekarang kan belum bisa kumpul tatap muka, masih lewat online. Jadi sebisa mungkin kalau ada acara atau ketinggalan berita banjir itu tanyakan saja kepada yang sering online agar dapat tahu apa saja yang jadi. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bepom. Jadi untuk masalah sebelum itu sudah pandemi itu kita saling sama, yaitu masih banyak anggota yang melanggar peraturan. Contohnya kalau sebelum pandemi itu masih banyak anggota yang masih dalam POS, masih ada yang dalam menggunakan identitas skill dan sudah pandemi itu sama. Bahkan sudah pandemi kan kumpul online. Nah, masih banyak anggota itu jangan yang kumpul online, cuma numpang absen deh istilahnya. Dan untuk solusinya itu saya harap anggota itu lebih memahami aturan tersebut. Dan kalau bisa aturan tersebut kita lihat konsekuensinya. Itu silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari guru tersebut dari sebelum pandemi sampai sudah pandemi untuk saat ini. Nah, itu pandemi ini bagi saya kan sudah tidak ada permasalahan lagi menurut saya. Untuk dalam sudah pandemi ini ada kendalanya cuma di bagian komunikasi, mungkin karena ada kesalahpahaman atau tidak pengetahuan misalnya informasi yang panjang atau gimana. Jadi untuk solusi tersebut kita harus benar-benar untuk membicarakannya secara visi atau langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Sekian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kendala yang terjadi saat sebelum pandemi dengan pandemi sekarang ini yaitu miskomunikasi. Jadi solusi dari saya itu, jika kalian ada kendala atau masalah apapun itu, dibicarakan baik-baik dan juga kita masih akan mencari solusinya bersama-sama. Itu saja yang dari Terus saya akan jawab pertanyaan dari Bapak tadi. Permasalahan menurut saya permasalahannya itu di dana, karena saat kita akan melakukan sebuah acara itu kan tidak semuanya bisa membayar iuran. Menurut saya solusi yang bisa diberikan itu dengan gratisan dan apalagi perusahaan bisa menambah kasir. Apalagi di kondisi seperti sekarang, kurangnya pendekatan, kita cuma bisa untuk melalui via WhatsApp dan juga solusi yang saya berikan yaitu saya harap yang lain juga bisa improve. Kalau setidaknya kita bisa kumpul tatap muka agar kita nanti bisa kumpul saat kita tatap muka. Itu saja dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Menurut saya masalahnya ialah kurang komunikasi dan solusi dari saya agar para anggota atau anggota memberitahu kendala atau keadaan mereka, lalu dapat menanyakan atau menanyai yang tahu. Sekian.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Kalumon. Apa sifat pemimpin yang harus dimiliki? Yang pertama yaitu harus memiliki sifat kewibawahan, mengarahkan, mengkoordinir dalam tugas yang dijalankannya, dan itu saja yang saya jawab. Nah, pertanyaan yang kedua itu sifat apakah sifat itu apakah sudah dimiliki pada kalian? Itu menurut saya itu sudah dimiliki pada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Saya coba kalau bentuk bawa minyak. Saya akan menjawab pertanyaan dari untuk sifat yang ada di diri saya dan yang oleh saya sendiri. Saya duduk dengan ini dan saya duduk dan apa hubungan saya tadi saya disiplin bertanggung jawab dan saya melayani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul tadi. Apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, kalau menurut saya semua yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menjawab dan melayani anggotanya. Tidak mempentingkan kepentingan sendiri untuk melakukan komunikasi
berdasarkan tentang anggotanya, lalu membuktikan tentang kepentingan bersama. Dan apakah kalau menurut saya sudah memiliki semua tersebut. Dan apakah saya mengulang apa yang saya sebutkan tadi? Menurut saya, tentang saya itulah menurut saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Umumi. Menurut saya, ada di dalam bertanggung jawab, disiplin, bisa mengayomi dan memimpin para anggotanya dapat berkontribusi. Amanah, jujur, bertanggung jawab. Sifat-sifat yang ada di diri saya itu sifat-sifat yang saya sebutkan tadi dan juga keunggulan yang ada di diri saya. Sifat saya yang saya sebutkan sekian dari saya. Ini baiklah, itu saja sesi jawab dari yang satu. Yang ini pakai kamera ini nih. Jadi cara mana? Jadi nanti untuk ngeliatin sakit ini pakai kamera laptop. Oh, habis ya? Selesai? Oke, selesai. Sip. Mau ikat? Baiklah, acara selanjutnya yaitu apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditanyakan, kami silakan. Assalamualaikum Pak, maaf apa namanya? Ini sudah hilang, ini diambil, baterai HP juga sudah habis, tidak memungkinkan, dan pertanyaan pun sudah habis, sudah hampir sudah hampir semuanya dijawab. Nah, jadi maaf Kak, kayaknya sudah habis semua. Nah, ya udah.